Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Albertus Rido Aryadi and with NPM 2241106. In this video, I will discuss digital business strategies. Pengertian dari strategi bisnis digital. Bisnis digital adalah rencana terstruktur yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital dan transformasi digital guna mencapai tujuan bisnis. Strategi ini mencangkup penerapan teknologi informasi, platform online, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan pasar. Strategi bisnis digital melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk memahami peluang dan tantangan dan menetapkan visi dan tujuan secara spesifik, serta mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategi secara fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Yang kedua yaitu komponen kunci dari strategi bisnis digital. Strategi bisnis digital mencangkup berbagai komponen. Yang pertama yaitu analisis kinerja saat ini, yang melibatkan penilaian terhadap kinerja organisasi di pasar, termasuk analisis data penjualan, pangsa pasar, dan umpan balik pelanggan. Hal ini membantu mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimaksimalkan serta kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu penetapan tujuan strategis yang harus smart. Tujuan ini memberikan arah yang jelas bagi seluruh tim dan memastikan fokus pada prioritas bisnis. Yang selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Kunci dalam strategi bisnis digital adalah organisasi harus secara bijak mendistribusikan anggaran, waktu, dan tenaga kerja untuk mendukung inisiatif digital yang paling efektif. Hal ini termasuk penggunaan teknologi yang tepat dan pengelolaan tim internal dan eksternal untuk mendukung keberhasilan strategi tersebut. Yang selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan untuk memahami posisi relatif di pasar. Analisis kompetitif ini mengidentifikasi nilai produk dan layanan agar dapat membangun strategi bisnis. Yang selanjutnya yaitu tingkat substrategi dalam organisasi. Tingkat substrategi dalam organisasi mencerminkan kerangka strategi yang diterapkan pada berbagai level untuk memastikan bahwa visi dan misi organisasi dapat tercapai secara efektif. Pada tingkat strategi korporatif, fokus utama adalah menciptakan visi dan misi yang jelas serta melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, serta memahami rencana operasional dan keterlibatan manajemen puncak untuk menjamin keberlanjutan misi organisasi. Yang kedua yaitu strategi unit. Tujuan utama adalah meningkatkan kompetensi unit-unit bisnis agar dapat bersaing di pasar, dan proses ini melibatkan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga strategi ini dapat dirumuskan dengan cara beradaptasi terhadap perubahan pasar dan memanfaatkan keunggulannya. Yang selanjutnya strategi operasional. Strategi operasional ini bertujuan untuk
mengimplementasikan strategi korporatif dan unit bisnis ke dalam aktivitas harian. Ruang lingkupnya biasanya tentang sumber daya, pengaturan struktur organisasi, motivasi karyawan, serta pembentukan budaya kerja. Yang selanjutnya yaitu tingkat strategi fungsional. Tingkat strategi fungsional mendukung implementasi sistem korporatif dan bisnis melalui bidang-bidang seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup pengembangan program pemasaran yang efektif agar manajemen keuangan dapat efisien serta pengelolaan SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya, strategi proses model. Strategi proses model adalah pendekatan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi mereka. Beberapa strategi model yang pertama yaitu model tradisional atau linear. Proses ini mengikuti struktur yang jelas, di mana perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi dilakukan secara berurutan. Kelebihannya cocok digunakan untuk lingkungan yang stabil dan organisasi yang memungkinkan agar langkah-langkah ini dapat dilakukan secara strategis. Yang kedua, model always on, yaitu menggunakan siklus cepat dan interaktif dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Model ini mengedepankan penggunaan data dan umpan balik untuk membuat keputusan strategi yang lebih efektif. Kelebihannya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang ketiga, model interpretatif, yaitu berfokus pada pemahaman konsep organisasi, termasuk perspektif pemangku kepentingan dan budaya internal. Kelebihannya yaitu membantu dalam merumuskan strategi yang selaras dengan nilai-nilai unit konteks. Yang keempat, model penyesuaian, yaitu memastikan bahwa strategi bisnis ini selaras dengan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Kelebihannya untuk mendorong integrasi antara berbagai fungsi dalam organisasi sehingga semua tim bekerja dengan tujuan yang sama. Model balance cross-sets, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihannya membantu organisasi dalam mengidentifikasi tujuan strategis dan indikator kinerja. Yang keenam, model teori perubahan, yaitu memprioritaskan hasil atau perubahan yang diinginkan dan merinci langkah-langkah untuk mencapainya. Yang selanjutnya yaitu SWOT analisis. SWOT analisis adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kompetitif suatu organisasi dengan mengidentifikasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Analisis ini membantu dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif dengan memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan dan kinerja organisasi. Kesimpulannya yaitu dari slide dan materi tadi adalah tingkat substrategi dalam organisasi merupakan kerangka strategis yang menyatukan berbagai level strategis. Corporate units, strategis, operasional, dan fungsional dapat memastikan bahwa tercapainya visi dan misi secara efektif dan memiliki fokus dan ruang lingkup
yang berbeda tetapi saling mendukung satu sama lain. Strategi pada tingkat korporatif dapat membantu dalam proses penerapan strategi ke dalam aktivitas harian melalui strategi operasional. That's all I can see. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.